Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Zarandi Denisa Pramaisela dengan NIM 17056612215. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan praktik kerja lapangan di Artiknesia. Seiring berkembangnya industri kreatif digital, mahasiswa dituntut memiliki pengalaman praktis di dunia kerja berbasis digital. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta mewajibkan mahasiswa manajemen untuk mengikuti praktik kerja lapangan sebagai syarat kelulusan. Saya melaksanakan PKL di Artiknesia, sebuah startup marketplace seni digital yang mewadahi karya seniman lokal. Di sini saya ditempatkan di bagian partner acquisition untuk mempraktikkan komunikasi bisnis, pitching, hingga melakukan follow-up secara daring. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempraktikkan komunikasi awal dengan calon mitra, meningkatkan keterampilan mengajak meeting daring secara persuasif, serta melatih kemampuan pitching dan follow-up bisnis. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman praktis dalam membangun relasi bisnis di platform digital, mengembangkan kepercayaan diri saat pitching, dan menyusun strategi komunikasi yang efektif. Nah, untuk proses kegiatannya itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, persiapan dokumen, persyaratan administrasi seperti CV, transkrip nilai, dan surat pengantar PKL dari universitas. Nah, untuk tahap pelaksananya sendiri itu ada 2 periode, yaitu batch 6 pada tanggal 11 Februari sampai 11 Mei, dan batch 7 pada 2 Juni sampai 2 September. Nah, untuk tahap pelaporannya itu dilakukan sebagai bentuk dokumentasi kegiatan PKL yang dimulai pada bulan Februari. Artiknesia itu didirikan pada tahun 2022 sebagai platform e-commerce seni digital, yaitu dengan visi menjadi jembatan seniman dan masyarakat dalam pengembangan industri seni di Indonesia, dan misi memberdayakan seniman Indonesia melalui penyediaan platform digital berupa e-commerce untuk penjualan karya, menciptakan komunitas seni yang menjunjung tinggi kreativitas dan keberagaman, serta memberikan ruang edukasi dan inspirasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan apresiasi seniman lokal. Nah, di sini tuh ada struktur organisasinya di mana terdiri dari CEO, CFO, CTO, dan CMO. Nah, Artiknesia itu memiliki 3 lini bisnis, yaitu ada marketplace seni, project-based artwork, dan community engagement. Saat ini Artiknesia itu telah bermitra dengan lebih dari 60 seniman lokal dan aktif menyelenggarakan pameran seni, workshop, hingga event kreatif. Selama PKL, saya berperan sebagai Partner Acquisition Intern di divisi pemasaran. Tugas saya meliputi proses komunikasi awal dengan calon mitra, pengelolaan database, pitching, hingga melakukan follow-up kerjasama. Saya menyusun pesan ajakan meeting, mendampingi diskusi kemitraan, serta melakukan pencatatan hasil pitching secara sistematis. Untuk pelaksanaan kerjanya sendiri, kegiatan utama saya diawali dengan menghubungi calon mitra melalui Instagram dan WhatsApp, lalu menyusun ajakan pertemuan daring. Selanjutnya, saya mempersiapkan materi pitching dan mempresentasikan sistem kemitraan Artiknesia saat meet online. Kemudian melakukan follow-up setelah pertemuan. Beberapa kendala di sini juga ada beberapa kendala yang saya hadapi, di antaranya yaitu lambatnya respon dari calon mitra, jadwal meeting yang sulit disesuaikan, akun media sosial privat, hingga adanya penolakan kerjasama. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya melakukan follow-up secara berkala, menyusun ulang pesan agar lebih menarik, mengirimkan proposal digital, hingga mencari kontak alternatif atau meminta bantuan relasi internal dari tim Arteknasia. Nah, selama PKL, saya menemukan perbedaan antara teori di perkuliahan dan praktik di lapangan. Di perkuliahan, materi lebih berfokus pada teori komunikasi bisnis, personal selling, dan pemasaran digital. Faktanya, di lapangan itu untuk metode kerjanya sendiri itu jauh lebih fleksibel dan menyesuaikan karakter calon mitra. Meskipun demikian, seperti teori-teori strategi promosi, komunikasi persuasif, serta manajemen e-commerce tetap menjadi acuan saya dalam pelaksanaan tugas PKL ini. Nah, ilmu dari mata kuliah manajemen pemasaran, manajemen e-commerce, hingga riset pemasaran itu sangat membantu saya dalam menyusun pesan penawaran, pitching melalui media digital, dan pengevaluasi respon calon mitra. Hal ini membuktikan bahwa materi perkuliahan itu sangat relevan dalam menghadapi tantangan di dunia kerja digital. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan di mana saya memperoleh pemahaman dalam melakukan komunikasi awal dan
dengan calon mitra seniman melalui media sosial dan WhatsApp sesuai dengan etika komunikasi bisnis. Saya berhasil meningkatkan kemampuan dalam menyusun pesan bisnis dan ajakan meeting daring yang menarik dan persuasif pada calon mitra. Saya mendapatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan pertemuan daring atau pitching, menyampaikan profil perusahaan, serta menjelaskan skema kerjasama kepada calon mitra seniman. Serta saya mampu mengembangkan keterampilan dalam melakukan tindak lanjut atau follow up setelah pertemuan untuk memastikan keputusan kerjasama sekaligus menjaga hubungan bisnis secara berkelanjutan. Nah, rekomendasi untuk perusahaan yaitu Artemisia diharapkan dapat terus membuka dan memperluas peluang magang bagi mahasiswa berbagai perguruan tinggi khususnya di bidang pemasaran, digital, dan industri kreatif. Rekomendasi untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, pihak fakultas diharapkan memberikan pembekalan terstruktur kepada mahasiswa sebelum, selama, dan setelah PKL agar lebih siap menghadapi tantangan kerja dan dapat memaksimalkan pengalaman yang diperoleh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.